Halo kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Baik ya pastinya. Gimana kabar PTS-nya kemarin? Bisa semua kan ngisinya? Insya Allah bisa semua ya. Nilainya bagus-bagus kok Umi cek kemarin. Thank you ya udah belajar dan udah mempelajari kisi-kisinya. Semoga nanti pas ujian mendatang itu nilainya bisa lebih baik lagi, bahkan nilainya sempurna ya. Amin. Nah, jadi hari ini Umi mau ngasih pelajaran tentang prosedur teks. Materinya tentang prosedur teks. Ini dipelajari, ada juga di buku. Besok kita praktek tentang prosedur teks ya waktu study club. Jadi anak-anak siapin satu teks prosedur. Nah, besok kita praktekin, kita bahas, oke? Nah, sebelumnya Umi baru mau jelaskan dulu. Prosedur teks ini adalah teks yang isinya tentang step-steps dan material cara membuat sesuatu atau cara menggunakan sesuatu nih. Tuh, melalui langkah yang berurut, itu arti prosedur teks. Nah, biasanya prosedur teks ini diawali dengan kata how to. Biasa kalau prosedur teks itu pasti ada how to ya. How to use speaker Bluetooth atau how to cooking something gitu. How to cooking fried rice gitu ya. Pasti itu diawali dengan how to. Kayak gini kan ada how to speak English fluently and confidently. Artinya cara berbicara bahasa Inggris dengan lancar dan percaya diri. Oke, kuncinya ada how to ya kalau untuk prosedur teks. Kemudian ini untuk ciri-cirinya. Ini bisa kalian baca ya. Ini ada pertama ada simple present tense. Jadi teks prosedur itu pakai simple present tense, nggak pakai past tense atau future. Itu udah pasti pakai simple present tense. Kemudian ada kalimat perintahnya kayak add 2 spoons. Add 2 spoons itu artinya tambahkan 2 sendok gitu ya. Cook with low heat itu artinya masak dengan api rendah gitu. Terus itu menggunakan action verb. Action verb ini kayak add, put, turn, add tambahkan, put itu artinya letakkan, turn itu hidupkan gitu ya. Terus dipakai numbering. Numbering itu kayak first gitu ya. First cook with low heat gitu ya. Pertama masak dengan api kecil misalnya gitu ya. Pokoknya pakai numbering. Numbering itu ada first, second, sama third gitu. Kemudian conjunction atau kata penghubung. Ada next, then, and while. Kemudian yang terakhir ada adverbs atau pakai kata keterangan dia. Itu kata keterangan ini fungsinya untuk memperjelas tahapan-tahapan yang dilalui. Misalnya correctly, carefully, slowly, for 2 minutes gitu ya. Pokoknya ada kata keterangannya. Ini kalau misalkan kurang jelas, itu bisa langsung kontak Umi atau tanyain langsung besok di study club. Soalnya kalau Umi jelaskan secara rinci-rinci banget di sini ya. Ini bakal nambah durasi. Makanya besok pas study club dicatat apa yang nggak ngerti biar kita bahas bareng, oke? Nah, kemudian prosedur teks ini memaparkan ada 3. Pertama ada yang cara menggunakan sesuatu. Misalnya how to use camera atau how to use rice cooker. Cara menggunakan sesuatu itu biasanya diawali dengan how to use ya. Nah, use kan menggunakan. Kemudian ada prosedur teks yang memberikan instruksi melakukan kegiatan tertentu. Ini beda ya, how to use sama instruksi cara melakukan kegiatan tertentu. Ini untuk kegiatan. Kalau yang itu instruksi cara menggunakan sesuatu yang nomor 1. Kalau ini kegiatan seperti how to play guitar, how to make a brownies gitu. Kemudian yang ketiga, prosedur teks itu yang kiat-kiat menjalani hidup. Misalnya, how to be successful in life, how to make yourself happy. Nah, gitulah pokoknya kiat-kiat, tips-tips ya, tips-tips dalam kehidupan. Gitu. Kemudian ada strukturnya. Nah, kalau strukturnya ini ada goal atau aim, itu tujuan. Biasanya ini udah langsung ke judul sih, nggak ada tulisan goal atau aim. Karena judulnya itu adalah how to make something gitu kan. Jadi udah langsung ya, udah langsung. Tujuannya ini cara membuat nasi goreng misalkan. Nah, jadi biasanya goal atau aim ini adalah judulnya. Kemudian materials. Material itu alat dan bahan gitu ya kalau bahasa Indonesianya.
kemudian steps itu langkah-langkahnya, baru deh hasilnya gitu. Hasilnya ini biasanya kayak akhirnya nasi gorengnya siap disajikan gitu, hasilnya tuh gitu doang, akhirnya gitu ya, penutupnya gitu. Itu strukturnya. Oke, ini example-nya, ini bisa di pause. Ini cara menghubungkan a wireless mouse. How to connect a wireless mouse. Ini termasuk teks prosedur yang mana sih? Ya, termasuk cara menggunakan sesuatu ya, yang nomor 1 tadi. Ya, bisa lihat lagi slide sebelumnya. Ini bisa di pause, ini contohnya. Ini ada first, second, third, and finally. Ini first, second, third, and finally tadi apa? Yeps, ini namanya numbering. Nah, ini sebenarnya teks prosedur itu nggak perlu langsung dipisah kayak kata-katanya. Ini alat dan bahannya, ini step-stepnya itu nggak usah ya. Langsung aja dijadikan satu kalimat ini juga jika boleh. Oke. Kayak gini kan langsung dijadikan satu kalimat, nggak memisah. Misalkan ini alat dan bahannya, ini step-stepnya, ini langsung dimasukkan dalam satu kalimat. Oke. Jadi first, second, third, and finally itu numberingnya. Dan yang terakhir, finally your wireless mouse is ready to use, itu adalah termasuk result. Kemudian how to connect a wireless mouse itu termasuk aim atau goal, sudah aim and goal ya. Kata-katanya, coba lihat kata penghubungnya ada conjunctionnya. Yang mana conjunctionnya? Nah, yuk yang mana conjunctionnya? Kemudian yang mana ininya apa? Kata penghubung. Nih, action verb sama conjunction. Next, then, while. Jadi conjunctionnya ini ada yang pertama, paragraf pertama kan first plug in your mouse receiver to your computer USB port. Then, nah itu kata penghubungnya, ya. Baik, kemudian ini bukan tugasnya. Tugasnya cari satu teks prosedur, boleh kalian bikin sendiri, boleh kalian cari di internet. Besok kita bahas pas study club. Oke, kita praktekin. Oke, itu aja. Ini dipelajarin ya yang ini. Dibedain yang mana tapi ini bukan tugas. Bedain aja sendiri yang mana strukturnya tuh apa aja gitu di sini. Kalian lihat ya, cek. Dan misalkan ada yang mau ditanyain bisa langsung kontak Umi atau chat atau dicatat aja maksud Umi. Besok kita bahas. Oke? Jangan lupa tugasnya satu teks prosedur kita bahas besok pas study club. Jangan gak datang study club ya. Oke, karena bakal bahas yang seru-seru. Oke, thank you for today. Semoga besok datang semua pas study club biar kita bisa bahas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.